اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau kitab Masailut Ta'lim yang ditulis oleh Syekh Abdullah Bafadl Al-Hadrami yang sudah wafat pada tahun 918 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Maka beliau ini semasa dengan Imam Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada penjelasan tentang al-istinja. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru fil istinja'i, dalam masalah istinja, yaitu membersihkan diri dari buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Beliau mengatakan yajibu, wajib al-istinja, melakukan istinja, min kulli ratbin, dari setiap yang basah, kharijin, yang keluar, min ahadis sabilain, dari salah satu dari kedua jalur, yaitu kubul sama dubur. Dengan apa? Bil ma'i, dengan air, atau bil hajar, atau dengan batu, au jamidin tahirin, atau dengan sesuatu yang keras yang suci, qali'in, yang bisa mencabut, ghairu muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Benar ini yang saya bacakan sampai sini kan? Ya. Oke. Wa yusannu, dan disunahkan al-jam'u bainahuma, mengumpulkan antara keduanya. Keduanya ini apa? Air dan batu. Walau bijamidin, meskipun dengan sesuatu yang jamid, yang beku atau yang keras, mutanajjisin, yang najis, tuna thalathi masahatin, di bawah 3 usapan. Fa in iqtasara, kalau seseorang itu mencukupkan diri, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, yaitu air atau batu saja, fal afdalu, maka yang paling utama adalah al-ma'u, dengan air. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis pembicaraan ini membahas seputar istinja. Hukum istinja setelah BAB atau BAK adalah wajib. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan istinja, maka berarti tubuh kita membawa najis, maka hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW pernah melewati satu kuburan, kemudian beliau menancapkan di kuburan tadi satu pelepah kurma. Kemudian beliau mengatakan, ini 2 kuburan disiksa oleh Allah. Kenapa? Salah satunya karena suka mengadu domba. Yang lainnya adalah karena dia tidak menutup diri dari kencingnya. Jadi kencingnya nyiprat mengenai dirinya dan dia tidak mau bersihkan. Nah, maka oleh Allah kemudian disiksa dalam kuburnya. Nah, Nabi menancapkan di pelepah korma di kuburan tadi, memberikan syafaat kepada mereka, tapi syafaatnya Nabi terbatas sampai keringnya pelepah korma tadi. Maka inilah dalil bahwa istinja hukumnya wajib, karena kalau tidak istinja berarti najis masih menempel pada tubuh kita. Beliau mengatakan bahwa yang wajib itu adalah min kulli ratbin, dari setiap yang basah. Kencing itu kan basah. Kemudian buang air besar itu juga basah, maka itu wajib untuk dibersihkan. Membersihkannya bebas salah satu dari 2 pembersih. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah batu. Membersihkan dengan batu ini adalah adatnya orang-orang Arab zaman dahulu, sehingga mereka lebih suka menggunakan batu daripada menggunakan air, karena sudah jadi adat.
Kapan adat itu berubah? Ketika orang-orang Madinah, orang-orang Arab Madinah melihat para Yahudi itu pakai air ketika buang hajat, ketika istinja. Maka orang-orang Madinah menganggap ini adatnya Yahudi, ini lebih bagus ini. Karena dengan batu itu ya kebersihannya terbatas, tapi kalau dengan air maka kebersihannya lebih sempurna. Akhirnya mereka meniru tingkahnya Yahudi. Nah, begitu mereka meniru tingkahnya Yahudi, turun ayat dalam Al-Quran memuji para ahli Quba. Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di Masjid Quba itu adalah orang-orang yang mereka suka untuk bersuci. Nah, turun ayat tadi, Nabi merasa ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh ahli Quba kok dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai turun ayat tadi. Maka Nabi kemudian datang ke Quba, tanya kepada ahli Quba, penduduk Madinah yang di Quba. Wahai ahli Quba, apa yang kalian lakukan sehingga Allah memuji kalian, kalian suka bersuci? Nah, ternyata mereka BAB dan BAK menggunakan istinjanya menggunakan air. Nah, maka air itu lebih utama daripada batu. Kemudian batu ini tidak harus batu ya. Makanya beliau mengatakan aujamidin tahirin qali'in ghairu muhtaram. Tidak harus batu. Sesuatu yang jamid, yang beku atau yang keras atau yang padat nih, yang suci, yang bisa membersihkan, itu juga boleh dipakai. Adapun batu itu kan adatnya orang Arab. Nah, sekarang orang memakai tisu sama dengan pakai batu tadi. Sudah memenuhi syarat ya. Dia jamid dan dia tahir dan dia qali'. Yang tidak memenuhi syarat misalnya dengan plastik. Plastik itu digunakan untuk istinja, tidak bisa qali', tidak bisa membersihkan. Karena plastik itu licin, nih. Sesuatu yang licin tidak bisa apa? Membersihkan. Nah, istilah qali' ini dalam kitab fikih yang lain tuh istilahnya adalah khashin, yang kasar. Kalau kasar kan bisa membersihkan, nih. Tapi kalau licin tidak bisa membersihkan. Dan itu pula sebabnya Rasulullah melarang istinja dengan tulang. Nih. Tulang itu juga apa? Licin. Nih. Ada tulang yang tidak licin, ada, tetapi tetap tidak boleh. Karena tulang itu juga merupakan makanan kaum jin. Sehingga kalau kita najisi tulang-tulang yang dibuang itu, nanti mengganggu para jin muslim yang mereka makan dari tulang-tulang tersebut. Maka dilarang oleh Nabi, dan sebab larangannya dua tadi ya. Satu, tidak membersihkan. Yang dua, dia adalah makanannya bangsa jin. Kemudian syaratnya juga adalah ghairu muhtaram. Alat untuk bersuci tadi tidak boleh sesuatu yang dimuliakan. Misalnya kertas Quran, nggak boleh. Panjenengan punya Quran sudah tidak layak baca karena sudah rusak. Nah, kemudian disobek digunakan untuk istinja, nggak boleh. Ini muhtaram. Termasuk tidak boleh juga misalnya roti. Roti digunakan untuk istinja. Yaitu ya suci, yaitu bisa membersihkan, tapi dia muhtaram. Roti itu dimuliakan. Maka tidak boleh roti digunakan untuk istinja. Apa sih dasarnya mazhab Syafi'i mengatakan sesuatu yang muhtaram, yang dimuliakan, tidak boleh untuk istinja? Dasarnya tadi, Rasulullah melarang istinja dengan tulang. Tulang itu makanannya kaum jin, berarti muhtaram. Berarti semua yang muhtaram nggak boleh. Nah, di sini pintarnya ulama fikih di sini. Maka menurut saya mempelajari kitab fikih penting. Kenapa? Kita bukan ulama. Kalau kita hanya disodori hadis Nabi saja, kita nggak bisa ngambil kesimpulan-kesimpulan. Kita bisanya membaca hadisnya tok. Nabi melarang istinja dengan tulang. Nah, kita karena bukan ulama, jadi taunya oh berarti tulang dilarang. Berarti selain tulang boleh. Itu kan pemikiran kita kan. Kalau ulama enggak. Tulang itu sebab tidak bolehnya kenapa? Muhtaram. Dimuliakan. Berarti semua yang dimuliakan tidak boleh untuk istinja. Kemudian beliau mengatakan disunahkan untuk digabung antara air dan istinja. Air dan batu. Meskipun ini tidak ada dalilnya. Lah kenapa kalau tidak ada dalilnya kok disunahkan? Para ulama fikih mengatakan, karena kalau kita gabungkan antara batu dengan air, maka
manfaatnya adalah tangan kita tidak akan langsung mengenai najis. Najisnya kan sudah dihilangkan dulu dengan batu. Nah, tinggal sisa-sisanya. Sisa-sisanya itu dibersihkan dengan tangan plus air. Nah, sehingga lebih ringan. Ya. Berbeda kalau tangan kita langsung kena najisnya. Apalagi nempel dan tidak dibersihkan dengan air. Nah, dibawa kemana-mana nanti. Ya. Maka disunahkan karena apa? Lebih bersih tadi. Walau bijamidin mutanajjisin duna thalathi masahatin. Meskipun kita gabungkan itu antara air dengan batu tadi, batunya adalah batu yang najis, tetap lebih baik. Karena toh setelah kita menggunakan batu yang najis untuk istinja, setelah itu masih kita lanjutkan dengan air. Nah, maka tidak ada masalah batu yang najis digunakan untuk istinja apabila setelah itu dilanjutkan dengan air. Kemudian beliau mengatakan, kalau mencukupkan diri dengan salah satunya, maka lebih utama air. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menggunakan air daripada hanya menggunakan batu. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang ahli Quba tadi yang menggunakan air, tidak menggunakan batu. Dan juga karena air lebih bersih daripada batu. Nah sekarang kalau kita maunya pakai air, maunya pakai batu atau pakai tisu, padahal ada air, gimana? Boleh, tapi ada syaratnya. Nah beliau membahas sekarang. Wa syartul hajar. Adapun syaratnya menggunakan batu atau tisu atau yang sejenisnya. Pertama adalah alla yajifan najas. An-najis. Bahwasanya najisnya itu tidak kering. Kalau najisnya kering, maka dibersihkan dengan batu tidak akan lenyap. Karena batu itu hanya bisa membersihkan najis yang masih basah. Maka syarat pertama, najisnya tidak kering. Kalau kering, hanya bisa dibersihkan dengan air. Syarat yang kedua, wala yantaqil. Najisnya tadi tidak pindah. Maksudnya hanya keluar dari tempat lubang keluarnya saja. Mohon maaf, tidak nyepret kemana-mana. Kalau udah nyepret kemana-mana, atau kalau sudah pindah, jadi nggak nyepret lah, pindah ya. Pindah misalnya nempel ke paha, dari lubang keluar kemudian nempel ke paha, jatuh ke paha. Nah jatuh ke paha itu berarti sudah pindah. Nah apakah paha tadi cukup dibersihkan dengan tisu? Nggak, harus dengan air, karena tidak memenuhi syarat tadi. Nah syarat yang kedua sampai berikutnya sampai kelima itu semuanya syaratnya kalau kita cari dalilnya yang jelas ya tidak akan ketemu. Tetapi harus kita ngerti bahwasanya namanya hukum itu kadang-kadang ditetapkan karena darurat. Termasuk ini ya, digunakan batu. Kenapa dibolehkan batu? Padahal batu kan sebenarnya tidak bisa membersihkan seperti air. Ini karena darurat, yaitu banyak orang yang mengalami buang hajat, sementara di zaman dulu di bangsa Arab air sangat sedikit. Nah, sehingga dianggap darurat seperti ini, maka ada hukum keringanan. Nah, hukum keringanan itu hanya berlaku sesuai kondisi yang biasa saja. Ini termasuk kondisi yang tidak biasa. Berpindahnya najis ke tempat yang lain. Ini kondisi yang tidak biasa. Maka kondisi yang tidak biasa tidak mendapatkan hukum. Ya. Baik, mudah-mudahan paham ya. Yang penting pokoknya syarat-syarat ini harus terjadi. Syarat yang ketiga, wala yatra'a, dan tidak muncul najasun akhar, najis yang lain. Syarat yang keempat, wala yujawiza, dan tidak melewati safhatahu, bagian lempengannya, wa hasyafatahu, dan bagian pucuk zakarnya. Jadi maksudnya kalau BAB tidak keluar dari lubangnya itu saja, tidak melewati lubangnya. Kalau bahasa kita tadi tidak nyepret tadi ya. Kemudian juga kalau pipis maka tidak melewati batas dari pucuk zakarnya. Tapi kalau sampai mengenai setiknya ya, air kencingnya itu, maka tidak bisa dibersihkan dengan tisu. Itu harus dengan air karena nggak memenuhi syarat.
Syarat yang kelima, wala yusibuhuma, dan tidak mengenainya air. Kalau sudah terkena air, maka harus dibersihkan dengan air, tidak boleh dengan tisu saja. Syarat yang keenam, wa ayyakuna bi thalathi masahatin, harus dengan 3 kali usapan. Maka tisunya harus 3 tisu. Satu tisu kita sobek, kita usap, buang. Ambil tisu lagi, sobek, buang. Ambil tisu lagi, sobek, buang. 3 kali. Beliau mengatakan fa'illam yunaqqil mahal, kalau tidak membersihkan tempat, yaitu tempat lewatnya najis tadi, wajibal inqa, maka wajib untuk dibersihkan sampai bersih. Artinya gini, namanya istinja dengan tisu itu minimalnya 3. Kalau 3 belum bersih, wajib tambah 4. Kalau 4 sudah bersih, maka mau tambah ke-5 atau tidak, silahkan, bebas. 3-nya wajib. Tambahan dari 3 tidak wajib. Jadi seandainya pakai tisu 1 kali sudah bersih, nggak cukup. Kenapa? 3 adalah wajib. Sehingga meskipun sudah bersih, harus ambil tisu lagi, 2. Harus ambil tisu lagi, 3. Ini syaratnya tisu. Kalau air, ringan hukumnya. 1 kali satu kali guyangan saja sudah bersih, sudah cukup. Nggak perlu 3. Air nggak wajib 3, tapi tisu harus 3 minimal. Nah, kalau 3 belum bersih, wajib ditambah. Apakah nambahnya wajib ganjil? Enggak. Jadi ganjil setelah 3 itu hukumnya hanya sunnah. Tapi kalau 3-nya hukumnya wajib. Ini mungkin nggak begitu penting untuk kita ya, karena kita kan orang Jawa istinjanya pakai air. Tapi kan ilmu kan, nah, maka ilmu perlu untuk kita ketahui. Karena kadang-kadang orang itu ngomong tanpa ilmu. Saya pernah mendengarkan satu ceramah di Jawa Timur. Ini penceramahnya menjelaskan Sahih Bukhari. Kemudian dia mengatakan istinja itu wajib pakai air. Jangan seperti orang zaman sekarang, mereka pakai tisu padahal ada air. Istinja pakai tisu nggak boleh ketika ada air. Ini ngawur kayak gini. Kenapa ngawur? Karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah membolehkan, kok kamu malah melarang. Nah, itu gara-gara membaca hadisnya belum rampung. Atau sebabnya tadi, dia cuma membaca kitab-kitab hadis, nggak pernah membaca kitab fikih. Kita ini bukan ulama. Kalau kita hanya membaca hadis tok til, nggak akan bisa paham. Ya paham, tapi paham lafal hadisnya tok. Nanti akan apa? Bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, jadi bingung. Ini hadisnya begini, tapi ada hadis yang lain begini. Nah, nggak paham. Kalau para ulama itu sudah menggabungkan. Ini ada hadis begini, ada hadis begini. Ringkesnya jadinya gini. Maka kalau kita membaca kitab fikih itu membaca ringkesan. Sehingga tidak bagus kalau kita hanya pelajari kitab hadis, tidak pernah pelajari kitab fikih. Juga tidak bagus kalau hanya pelajari kitab hadis, kitab fikih, tidak mau pelajari kitab hadis. Kayak kita Muqaddimah Hadramiyah ini. Ini seandainya orang seumur hidup hanya pelajari kitab fikih ta'til, nggak akan paham dalil. Ketika ditanya, loh apa dalilnya? Boleh milih air sama tisu? Nggak akan tahu. Kenapa? Mempelajarinya hanya kitab fikih. Nah, makanya digabungkan. Selain antum juga pelajari kitab hadis sehingga paham dalil, juga antum pelajari kitab fikih sehingga paham kesimpulan hadis. Baik, kita lanjutkan. Wa yusannu, dan disunnahkan al-itar, untuk mengganjilkan. Tapi maksudnya mengganjilkan di atas 3 tadi. Kalau 3 hukumnya adalah wajib. Wa yusannu, dan disunnahkan isti'abul mahal, menyeluruhi tempat keluarnya najis bil hajar, dengan batu. Jadi kalau habis BAB pakai tisu, maka caranya gimana? Diputer. Karena kalau diputar berarti semuanya kena lagi. Nah, jangan hanya bagian depannya tok, tapi diputar. Yang ketiga, wal istinja, dan disunahkan istinja bil yasar, dengan tangan kiri. Kecuali yang tidak punya tangan
kiri, punyanya tangan kanan. Nah, istinja tangan kanan nggak apa-apa. Yang keempat, wal i'timadu 'alal wusta, dan bertekanan pada jari tengah fit dubur untuk membersihkan dubur. Ini istanja bil ma, kalau dia istinjanya dengan air. Jadi menurut ulama fikih, istinja dengan air, jari yang masuk ke dubur itu adalah jari tengah. Kenapa kira-kira Pak jari tengah, Pak? Karena lebih panjang sehingga lebih membersihkan. Kalau panjenengan masukkan yang jari kelingking ini paling kecil, nah, nanti dik-dik tak, ya, tidak membersihkan. Ya. Tapi jari tengah ini lebih membersihkan. Meskipun ini semuanya sunnah loh ya. Kalau antum pakai jari telunjuk nggih sah, nggak ada masalah. Yang penting kan bersih kan. Nah, tergantung kebiasaan sajalah. Biasanya panjenengan pakai nopo? Atau ora dilebokke. Pakai jempol susah loh, Pak. Kemudian yang kelima, wa taqdimul ma'i, dan mendahulukan air lil kubul, untuk kubulnya dulu. Jadi urutannya sentor kubul baru sentor dubur. Kenapa? Karena kalau kita sentor dubur dulu, habis itu baru sentor kubul, maka nanti najis yang kubul tadi bisa turun lagi ke dubur, sehingga najis lagi, harus dicuci lagi. Maka urut gitu. Depannya dulu, kalau udah depan baru belakangnya. Yang keenam, wa taqdimuhu, dan mendahulukan istinja 'alal wudu, atas wudu. Maka antum istinja dulu baru baru wudu. Itu sunnah. Berarti seandainya antum wudu dulu baru istinja gimana? Sah. Jadi misalnya antum pipis, habis pipis belum cawe, langsung wudu, gimana? Sah. Tapi harus cawe loh nggih. Wudu selesai baru kemudian cawe. Boleh. Tetapi beliau mengatakan sunnah istinja dulu baru wudu. Kenapa? Karena sebagian ulama mewajibkan istinja dulu baru wudu. Sebagian ulama. Nah, untuk supaya keluar dari perselisihan ulama, maka hendaklah kita mendahulukan istinja. Istilah fikihnya adalah khurujun minal khilaf. Keluar dari perselisihan pendapat ulama itu disunnahkan. Ada ulama berpendapat gini, ada yang berpendapat begini. Nah, pendapatnya beda. Nah, kita cari jalur aman. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Udah, lakukan saja. Itu jalur aman namanya. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Nah, jalur amannya gimana? Nggak usah dipakai. Misalnya rokok. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Nah, jalur amannya nggak usah merokok. Karena kalau ngerokok, ketemu ulama-ulama yang mengharamkan, mereka akan berpaling. Kamu itu orang fasik, karena kamu melakukan keharaman setiap hari. Maka bagi ulama yang mengharamkan rokok, perokok itu orang fasik. Tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Orang fasik tidak boleh menjadi saksi. Dan definisi fasik salah satunya adalah orang yang rutin terus melazimi dosa kecil. Nah, ngerokok itu gara-gara setiap hari atau tidak? Nah, ahli ngerokok kan setiap hari. Bahkan ada orang ngomong mengatakan, saya habis makan nggak ngerokok, seperti mulut saya ditapui rasanya. Nah, berarti harus ngerokok. Nah, maka saya jawab, enggak. Kalau habis makan nggak ngopi, ya itu baru terasa ditapui gitu ya. Karena saya ahli ngopi saya. Nah, tapi kalau dia ahli ngerokok ngomongnya gitu. Kita lanjutkan. Yang ketujuh. Wadalku yadihi bil ardi, dan menggosok telapak tangannya ke tanah, thumma yaghsiluha ba'dah, lalu mencuci telapak tangannya setelah itu. Nah, jadi disunahkan setelah kita istinja, maka tangan digosok ke tanah atau ke tembok. Karena tembok dan tanah itu kan kasar, ada debu-debunya, sehingga debu-debu ini bisa menyebabkan tangan kita lebih bersih. Sunnah ke-8, wa nadhu farjihi wa izari, dan memerciki farji dan sarung. Nah, ini sunnah yang jarang dilakukan orang nih. Setelah panjenengan selesai istinja, kemudian panjenengan wudu, maka disunnahkan bersamaan wudu tadi, kemudian kita perciki bagian farji.
Dan bagian sarung, maksudnya bagian sarung itu sarung yang nutupi farji. Apa sih tujuan memerciki ini? Tujuannya adalah untuk melenyapkan rasa was-was. Nanti kalau setelah wudhu kemudian tiba-tiba di sarung kita ada basah, maka setan akan mengatakan, kamu kencingnya keluar itu, buktinya basah itu. Itu was-was namanya. Maka supaya nggak muncul was-was, kita perciki dulu. Sehingga setannya mau ngasih was-was, kecilek dia. Dia datang kepada kita, kita katakan, orang kencing, aku harus merciki kok. Ini adalah air percikan saya tadi. Maka sunnah ini lebih diutamakan bagi orang-orang yang suka mengalami air kencing keluar dengan sendirinya. Apa istilah, Pak? Beser atau apa? Pokoknya jadi dia bergerak, rukuk katanya, itu keluar, sujud keluar. Nah, orang-orang kayak gitu pasti akan was-was. Nah, supaya nggak was-was, ini lakukan sunnah Nabi. Setelah wudhu selesai, maka dipercikkan. Kemudian sunnah yang ke-9, wa ayyaqula ba'dah, supaya dia mengatakan setelah istinja tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Ya Allah, jagalah farjiku dari zina. Biasanya panjenengan baca doa ini apa mboten? Mboten. Padha kula nggih mboten. Kenapa? Memang tidak ada dalilnya. Jadi kalau dicari dalilnya nggak ada. Makanya para ulama ketika menjelaskan ini, mereka mengatakan ini hanyalah doa yang munasib, doa yang pas dengan kondisi saja, sehingga bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya gini, panjenengan, mohon maaf nih ya, ini semuanya udah pada nikah tuh, nggih? Panjenengan mau hubungan, maka panjenengan berdoa, ya Allah, berilah saya kekuatan. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh kan? Boleh. Meskipun kalau dicari dalilnya orang neng, doa ya Allah berilah saya kekuatan sebelum hubungan, nggak ada. Tapi itu doa yang munasib, yang pas dengan kondisi kita. Makanya Al-Imam Ibnul Munkadir itu ketika mau hubungan sama istri, dia membaca doa, Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfaatun li ahli. Terus ini nggak usah diterjemahkan, malah vulgar mungkin. Soalnya doa ini ngoten lah. Panjenengan pakai doa la haula wala quwata illa billah ping 100 nggih angsal, nggih. Terserah lah, pokoknya yang munasib nih. Takbir nggak cocok menurut saya. Nah, kata beliau takbir untuk perang, bukan untuk. Ini kok jadi panas ya sekarang ya? Coba dihidupkan nggak awak? Karena mungkin gara-gara ini atapnya begini. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang mandi. Tentang mandi, ini saya kasih nomor 17. Karena memang di buku saya ini nggak ada nomornya, sehingga saya kasih sendiri. Okay? Pasal yang ke-17, fi mujibil husli, tentang perkara yang mewajibkan mandi. Beliau mengatakan mujibatul ghusli, penyebab wajibnya mandi. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, al-mautu, kematian. Maka kalau ada orang mati, wajib kita mandikan. Tapi ini hukumnya untuk orang muslim. Kalau orang kafir, tidak wajib dimandikan. Kewajiban kita terhadap jenazah kafir cuma satu, nyemplungkan dia ke lubang kubur. Udah, nggak usah dimasukkan pelan-pelan, cemplung kemon, sampai bersuara, karena mereka nggak punya kehormatan. Makanya orang kafir kan nggak mau serahkan jenazahnya kepada kita umat Islam, karena kita punya aturan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah wal haidu, dan haid. Maka wanita yang selesai haid wajib untuk mandi. Ditunda boleh, tapi disegerakan lebih utama. Yang ketiga wan nifasu, dan nifas,
Kenapa? Karena nifas hukumnya sama dengan haid. Dari mana taunya bahwasanya nifas hukumnya sama dengan haid? Karena Rasulullah menyebut haid dengan nama nifas. Aisyah pernah keluar darah haid. Maka Nabi bertanya, apakah kamu nifas? Maksudnya, apakah kamu haid? Maka haid disebut oleh Nabi dengan istilah nifas. Berarti haid sama nifas hukumnya sama. Kemudian yang keempat, wal wiladah, dan melahirkan anak. Walau alaqatan, meskipun hanya segumpal darah. Wa mudghatan, atau sekerat daging. Wa bila rutubah, meskipun tanpa basah. Jadi melahirkan itu wajib mandi. Kenapa? Karena anak yang keluar itu adalah mani. Tapi mani yang munaqid, mani yang sudah gempel jadi orang, jadi manusia. Tapi kan mani kan dia. Nah, makanya ketika keluar mani, yaitu dengan melahirkan anak tadi, wajib untuk kita mandi. Meskipun dengan sesar, sama. Tetap saja kan keluar. Nah, berarti apa? Wajib mandi. Kemudian yang kelima adalah wal janabah, dan mandi junub, dan junub, yaitu keluar mani atau hubungan suami istri. Maka janabah ini karena ada dua macam, dijelaskan oleh beliau pada kalimat berikutnya. Beliau mengatakan, wa tahsulu, dan terjadilah janabah itu bi khurujil mani. Pertama dengan keluarnya mani. Jadi terjadinya janabah itu ada tiga sebab. Pertama adalah dengan keluarnya mani. Yang dimaksud keluar mani adalah mani keluar dari pucuk zakar, kalau laki-laki. Kalau perempuan, maninya keluar sampai area yang wajib dicuci ketika istinja. Mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu buang air itu kan dodok lagi. Nah pas dodok itu kan buka itu. Nah yang terbuka itulah yang wajib untuk dicuci ketika apa? Istinja. Nah area itulah ketika mani sudah keluar sampai situ, itu berarti namanya apa? Junub. Tapi kalau laki-laki, junub itu ketika air maninya keluar dari pucuk zakar. Kalau air maninya baru keluar dari sumbernya saja, setelah itu belum sampai keluar pucuk zakar, tapi hanya di tengah-tengah zakar. Nah, dalam mazhab Syafi'i belum junub itu. Misalnya mohon maaf, panjenengan mimpi, nggih. Nah, di tengah-tengah mimpi panjenengan sadar, wah iki mimpi iki. Yen tak teki mesti keluar ini. Wahnya panjenengan bangun, kemudian panjenengan gecek gitu nggih. Cuma tule. Akhirnya tidak keluar. Tapi sudah keluar. Tapi karena panjenengan sadar tadi, saya kalau keluar mani malah males, saya harus mandi, ini musimnya dingin nggih. Nah, maka panjenengan segera gregah bangun, kemudian apa? Ditahan, jangan keluar. Nah, maka kasus seperti itu dalam madhab Syafi'i dianggap tidak junub. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan yang disebut keluar mani adalah keluar dari sumbernya. Meskipun belum sampai keluar dari pucuk zakar, itu sudah dianggap junub. Buktinya apa? Buktinya kalau sudah seperti itu, syahwatnya sudah turun. Dan tandanya orang sudah keluar mani kalau syahwatnya sudah turun. Nah, maka dari sisi itu ya pendapat tersebut ya lumayan kuat. Tapi kita pakai pendapat mazhab Syafi'i nggak ada masalah. Pokoknya belum ada mani keluar, berarti apa? Belum dihukumi keluar. Belum dihukumi junub ya. Kemudian beliau mengatakan wa yu'rafu, dan diketahui keluarnya mani tadi bitadaffuqihi, dengan muncratnya mani. Aw ladzatin bi khurujihi, atau terasa lezat dengan keluarnya. Aw rihi ajinin ratban, atau baunya adonan ketika maninya basah. Jadi baunya mani yang khas, panjenengan sudah paham semua, nggak usah dijelaskan. Aw rihi bayadi baydin jafan, atau baunya putihnya telur ketika mani itu kering. Jadi ketika mani basah, baunya bau ajin, kayak bau adonan itu. Kalau maninya kering, maka baunya seperti telur, telur, putihnya telur. Saya nggak pernah nyoba putih telur rambutnya kayak ngopo. Pokoknya begitulah penjelasan para ulama fikih begitu.
Nah, sekarang yang kedua, junub yang kedua. Yang kedua adalah wabi ilajil hasyafah, dengan memasukkan pucuknya zakar au qadriha, atau sekira dari pucuknya zakar fi farjin, di dalam farji perempuan, walau duburan, meskipun keduburnya. Jadi junub yang kedua, kalau pertama tadi kan keluar mani. Nah, junub yang kedua adalah melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri disebut junub kapan? Ketika pucuk zakar lenyap atau masuk ke dalam farji. Itu namanya junub. Meskipun hanya pucuknya saja, belum semuanya yang masuk, junub. Sehingga kalau tidak sampai masuk, itu tidak termasuk junub. Nih. Mohon maaf nih, Ustadz Syihab pernah bertanya. Beliau bertanya vulgar banget, dan tujuannya tanya ini supaya memang pendengar semuanya jelas. Nih. Beliau tanya kepada Syekh, Syekh, kalau cuma ditutul-tutul ketok, tapi nggak masuk, nih, junub atau tidak? Kata beliau, ya bukan junub. Kenapa? Karena junub itu harus sampai apa? Masuk. Nih. Sehingga kalau hanya nempel aja, enggak junub. Tapi kalau udah masuk, nah ini apa? Junub. Au farji mayyitin, atau farjinya orang mati. Au bahimatin, atau farjinya binatang. Ini berarti orang nyeleneh nih. Datang ke kandang kambing, kemudian memasukkan dakarnya ke kambing, ke farji kambing. Junub itu, wajib mandi. Walau ma'aha ilin kathif, meskipun bersama adanya pembatas yang tebal. Pakai apa namanya, Pak? Kondom, ya? Atau yang lainnya lah, ini. Dikai kaos kaki nopo-nopo, ya? Nah, maka itu adalah apa? Tetap junub. Karena istilah junub itu adalah kalau masuk. Sabda Nabi juga vulgar. Beliau mengatakan wa ghabatil hasyafah. Kalau pucuk zakar sudah lenyap alias masuk, itulah yang disebut sebagai junub. Meskipun tidak keluar mani. Meskipun hanya 1 detik, udah junub sudah. Kemudian junub yang ketiga, wa bi ru'yatil mani, dengan melihat adanya mani fi thawbih, pada bajunya, au firashin, atau pada tempat tidur, la yanamu fihi ghairuh, yang tidak tidur padanya selain dia. Jadi maksudnya, junub yang ketiga adalah ketika panjenengan tidur di suatu tempat, bangun-bangun ada basah di celana, yaitu junub. Loh, saya tidak hubungan sama istri. Meskipun antum tidak hubungan sama istri. Loh, saya nggak teringat bahwa saya mimpi apapun. Meskipun panjenengan nggak teringat mimpi apapun. Tapi faktanya kan di celana basah lagi. Nah, berarti junub. Tapi jangan niko-niko, nggih. Ada orang pas tidur kita ganggu, nih, dibasahi celananya. Nih. Maka dia bangun, wah, dadak waktu sih ini. Padahal kita yang basahi. Nih. Jangan begitu, nih. Tapi maksudnya untuk diri kita sendiri. Nih. Kita bangun, kemudian melihat, wah, kok basah. Diingat-ingat mimpi apa tadi ya? Nggak mimpi apa-apa. Nah, tetap junub. Nih. Tapi para ulama berselisih pendapat dalam hal sifatnya air yang keluar. Sebagian ulama mengatakan mutlak. Mau sifatnya sifat mani, mau bukan, pokoknya ada basah berarti junub. Pendapat yang kedua mengatakan dilihat sifatnya. Kalau sifatnya adalah sifat mani, berarti ada junub. Kalau sifat air yang keluar bukan sifat mani, berarti bukan junub. Dan pendapat ini yang memisahkan antara dua sifat ini yang saya pilih. Karena saya pernah mengalami dan kayaknya berkali-kali. Ketika saya daurah di tempat yang dingin-dingin. Di pegunungan misalnya, sangat dingin sekali. Nah, saking dinginnya itu, karena kita nggak terbiasa dengan dingin, itu seringkali pas bangun jam 3 gitu, tiba-tiba di celana basah. Basah di tempat dingin, wajib mandi. Wah, susahnya bukan main. Apalagi kita cuma tamu, bukan pemilik rumah. Kalau kita pemilik rumah kan enak, tinggal masak air hangat, gampang. Nah, saya mengalaminya waktu itu ketika daurah. Daurah di daerah pegunungan, sangat dingin, saking dinginnya nggak kuat, keluar cairan. Nah, saya lihat cairannya ini bukan, sifatnya bukan mani. Nah, maka saya meyakini ini bukan mani.
Berarti kewajiban saya Pak, kewajiban saya ganti celana karena dia najis. Kalau mani malah tidak najis. Tapi kewajiban yang kedua, saya cukup wudhu, tidak harus mandi. Tapi kalau saya meyakini itu adalah mani, maka celana tidak harus saya cuci, tetapi saya wajib untuk mandi. Nah, karena saya memilih pendapat yang tadi membedakan tadi, maka saya anggap itu bukan mani karena sifatnya bukan sifat mani, ya. Baunya mani itu khas, sementara ini bukan bau mani, ya, sifatnya beda, maka dianggap bukan mani. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumu bil janabah, dan haram dengan sebab junub, ma yahrumu bil hadath, apapun yang haram dengan sebab hadas. Nah, sudah dibahas dulu yang haram dengan sebab hadas ada 4 kan? Salat, tawaf, membaca Quran, sentuh Quran. Yang kedua, wa mukthun fil masjid, tinggal di dalam masjid, nggak boleh bagi orang junub menurut mazhab Syafi'i. Sehingga kalau panjenengan tidur di masjid kemudian junub, segera apa? Keluar, mandi, habis itu tidur lagi. Jangan santai-santai, wah masih malam, besok aja pas adzan subuh baru bangun, baru mandi, nggak boleh. Kalau tidurnya di masjid maka harus segera mandi. Kemudian yang ketiga, wa taraddudun fihi, keluar masuk di dalam masjid li ghairi udhrin, tanpa udhur. Maka keluar masuk ini sama dengan tinggal. Kalau hanya keluar hanya masuk sekali saja, bukan keluar masuk, bukan mondar-mandir. Kalau hanya sekali saja dimaafkan, nggak ada masalah. Karena Aisyah pernah disuruh Nabi, wahai Aisyah, tolong ambilkan kerudung sajadah untuk saya. Rasulullah pas i'tikaf di masjid. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang haid ini. Seolah-olah Aisyah mengatakan, saya nggak bisa ngirim ke masjid. Kenapa? Saya lagi haid. Beliau mengatakan, haidmu bukan di tangan. Maka akhirnya Aisyah keluar dari kamarnya, melewati masjid, kemudian mendatangi tempat i'tikaf Nabi, kasih sajadah, kemudian balik lagi ke rumah. Dalam kondisi apa? Haid. Nah, haid sama dengan junub. Maka kalau hanya sekali nggak apa-apa. Tapi kalau mondar-mandir, ini nggak boleh. Kecuali ada uzur nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Membaca Al-Qur'an dengan niatan baca Qur'an. Apakah ada orang membaca Quran dengan niatan bukan baca Quran? Ada. Contohnya orang baca Quran untuk perlindungan diri. Rasulullah bersabda, bacalah 3 qul setiap pagi dan setiap sore, maka akan menjagamu dari segala sesuatu. Nah, maka kita melazimi membaca 3 qul setiap pagi sore, diulang 3 kali, itu dalam rangka, bukan dalam rangka tilawah, tapi dalam rangka apa? Penjagaan atau perlindungan. Boleh seperti itu. Maka ibu-ibu yang sedang haid, ketika sudah membiasakan 3 qul setiap pagi dan sore, silahkan lanjutkan, nggak ada masalah. Panjenengan junub juga begitu, silahkan lanjutkan, nggak ada masalah. Tapi kalau bersengaja tujuan untuk membaca, maka mazhab Syafi'i nggak boleh. Kemudian pasal berikutnya ini saya kasih nomor 18. Faslun fi sifatil ghusli, pada sifat-sifat mandi. Ketahuilah sebelum saya baca bahwa cara mandi ada 2. Ada cara ijza, cara minimalis, ada cara kamal, cara yang sempurna. Nah, panjenengan pilih mana terserah. Maka beliau mengatakan wa aqallul ghusli, dan minimalnya mandi adalah mencakup 2 hal. Pertama, niyatu raf'il janabah, niat untuk melenyapkan junub. Au fardil ghusli, atau niat untuk melakukan kewajiban mandi. Au raf'il hadath, atau niat untuk melenyapkan hadath. Terserah, pilih niat-niatan itu terserah. Niat menghilangkan junub boleh, niat mandi boleh, niat melenyapkan hadath boleh, dan niat tidak usah diucapkan, cukup dalam hati saja. Ini yang pertama. Yang kedua, wasti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi, dan mencakupi seluruh rambutnya dan kulitnya dengan air. Sehingga intinya minimal mandi adalah seluruh tubuh kita basah dari kepala sampai kaki dengan niatan untuk mandi. Sehingga saya sampaikan dulu, panjenengan punya kolam renang, masuk kolam renang plung, semenit saja, angslep, merendamkan diri semenit, keluar udah bersih dari junub, karena sudah niatan untuk mandi junub.
habis itu langsung ambil anduk, langsung sholat. Bisa, bisa. Karena sudah melakukan apa? Mandi yang sah. Wa yajibu qarnun niyah, dan wajib menyertakan niat bi awwali maghsul, dengan pertama anggota yang dicuci. Kalau kita mulai mencuci dari kepala misalnya, nah niatan mandi tadi harus menyertai awal ini. Telat nggak boleh. Nih. Kalau seandainya misalnya kita mandi kepala dulu, tapi belum ada niatan. Habis itu kita memandikan badan. Pas memandikan badan kita baru teringat, oh iya ya, saya junub. Maka saya niat untuk mandi junub. Nah ini nggak sah. Kenapa? Karena panjenengan ketika membasuh kepala tadi belum niat untuk mandi junub. Maka membasuh kepalanya diulang lagi. Dikuyur satu kuyur dengan niatan mandi junub. Termasuk kalau panjenengan renang sampai 1 jam, sampai puas renangnya. Selesai renang baru ingat, ya Allah, tadi saya junub belum mandi. Nah itu renangnya nggak bisa untuk diniatkan sebagai mandi junub. Kenapa? Niatannya muncul selesai renang, nggak bisa. Nah panjenengan balik lagi renang lagi dengan disertai niatan. Nah itu kalau mau mandi yang minimal. Sekarang mandi yang kamal, yang sempurna. Kalau mau sempurna, maka panjenengan lakukan 16 sunnah berikut ini. Wayusan wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya ada 16. 1. Al-istiqbal, menghadap ke arah kiblat. Jadi mandinya menghadap ke arah kiblat. Mazhab Syafi'i mengatakan begitu, kenapa? Karena mandi adalah ibadah. Dan ibadah itu lebih afdol kalau dilakukan menghadap ke arah kiblat. Kayak doa, gitu. Panjenengan doa menghadap kemanapun bebas, tapi ke arah kiblat lebih utama. Panjenengan baca Quran ke arah manapun terserah, tapi ke arah kiblat lebih utama. Rasulullah mengatakan sayyidul majalis qiblatul qiblah. Sayyidnya majelis adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, makanya antum dudukkan saya di sini menghadap ke arah kiblat, supaya saya dapat sayyidul majalis, panjenengan nggak dapat. Kemudian yang kedua, wat tasmiyah, dan membaca bismillah makrunatan bin niyah, disertai dengan niat. Nah, ini sunnah. Kenapa disunahkan baca bismillah? Karena disamakan oleh ulama mazhab Syafi'i dengan wudu. Wudu untuk melenyapkan hadas, mandi juga untuk melenyapkan hadas. Berarti sama dong. Kalau wudu disyariatkan bismillah, mandi juga disyariatkan bismillah. Yang ketiga, wa ghaslul kafain, dan membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi urutannya itu membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu, yang keempat, waraf'ul adza, dan melenyapkan kotoran. Yang dimaksud kotoran di sini adalah mani. Sehingga setelah telapak tangan dicuci, baru kemudian kemaluannya dicuci. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum mandi, bersihkan dulu kemaluan. Yang kelima, tsummal wudu, kemudian barulah berwudu. Yang keenam, tsumma ta'ahudu, kemudian membersihkan mawadhi'il in'itaf, tempat-tempat yang nyelepit. Seperti apa? Selangkangan, kemudian ketiak, dan sebagainya. Ini dalilnya apa sih? Dalilnya dalil umum saja, bahwasanya Rasulullah mengatakan asyrun minal fitrah, ada 10 termasuk fitrah. Salah satunya apa? Ghuslul barojim, membasuh barojim. Nah, barojim itu artinya tempat-tempat yang nyelimpet tadi itu, selangkangan, kemudian sela-sela jari, ketiak, dan sebagainya. Kalau sudah gitu, kemudian yang ketujuh, wa takhlilu usulis sya'ri, dan menyelah-nyelai pokok rambut salasan 3 kali biyadihil mablulah, dengan telapak tangannya yang basah. Bahasa Jawanya apa? Siksikan, ya. Kemudian yang kedelapan, thummal ifadah ala ra'sih, kemudian menuangkan air pada kepalanya. Maksudnya pada tengah kepala. Thumma ala syikihil aiman, kemudian pada sisi kanan kepala. Thummal aisar, kemudian sisi kiri kepala. Jadi dimulai dari mana? Tengah, baru kanan, baru kiri. Ini semuanya sunnah. Seandainya langsung kita kerucut tanpa memperhatikan kemana dulu, ya sah. Tapi kalau mau sempurna, tengah, kanan, kiri. Ini menurut pendapat beliau. Dan ini ada dalilnya dalam Sahih Bukhari, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kami
kalau mengenai kami junub, maka kami ambil dengan kedua telapak tangan kami air 3 kali. Pertama ditaruh di fawqar ras, di atas kepala, tengahnya berarti. Kemudian kedua di samping kanan, kemudian ketiga di samping kiri. Tapi ada hadis yang lain dari Aisyah juga, dalam Sahih Bukhari juga, bahwa Nabi ketika mandi janabah itu memulai dengan syikil aiman, kanan dulu. Tsummal aisar, kemudian kiri dulu. Kemudian ala wasat, kemudian tengah. Nah, maka ada dua riwayat nih. Panjenengan biasanya tengah dulu atau kanan dulu? Kanan dulu, boleh. Itu juga hadisnya sahih. Tapi supaya ilmu ini enggak terhilangkan, mulai besok antum coba untuk melakukan sunnah yang lain ini. Tengah dulu, baru kanan, baru kiri. Hadisnya riwayat Bukhari dari Aisyah. Nah, junub dulu. Yang ke-9, wa tikraru thalathan, dan mengulangnya 3 kali. Artinya membasuh kepalanya tadi diulang 3 kali ya. Kanan, tengah, kanan kiri tengah, kanan kiri tengah, kanan kiri tengah, diulang 3 kali. Tapi itu enggak wajib, ya. 1 kali sudah cukup. Yang ke-10, wadalku fi kulli marrah, dan menggosok-gosok pada setiap kali. Jadi setiap kali kita tuangkan air tadi, maka sambil gosok. Yang ke-11, wastishabun niyah, dan menyertakan niat dari awal sampai akhir. Jadi niat wudu kan disunahkan dari awal wudu sampai akhir wudu kan. Nah, demikian juga niat mandi ini disertakan dari awal sampai akhir. Itu sunnah. Yang wajib hanya di awal saja. Kalau menyertakan niat atau meresapi niat ya, saya ini lagi mandi janabah, diresapi dalam hati sampai akhir, itu adalah sunnah. Dan ini jarang orang melakukan. Kemudian 12, wa alla yang kusama'uhu ansah, tidaklah airnya kurang dari 1 sa'. Kenapa? Karena Rasulullah biasanya mandi janabah menggunakan air 1 sa'. 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 mud itu adalah orang mengumpulkan kedua telapak tangan, ambil air. Ini 1 mud. 4 kali ini yang digunakan oleh Nabi untuk mandi junub. Saya yakin orang Jawa cukup. Orang biasanya kebiar-kebiur gitu. Sampai 1 ember pun nggak cukup. Maka kalau orang Jawa melakukan sunnah ini susah. Tapi boleh dicoba. Panjenengan nyoba ngambil air 1 sa' pas. Terus dipas-paskan bisa untuk mandi junub. Pasti bisa kalau paham. Kemudian yang ke-13, wa antut bi'al mar'ah, bahwasanya seorang wanita mengiringi ghairu mu'taddatil wafat, kecuali wanita yang dalam masa iddah kematian suami. Mengiringkan dengan apa? Atharad dam, kasnya darah haid, bimiskin, dengan minyak wangi misik, thumma bitibin, kemudian dengan parfum yang lain, thumma bitinin, kemudian dengan tanah. Maksudnya gini, wanita yang haid kalau mandi janabah, maka dia ambil kapasnya dioleskan pada minyak wangi misik, setelah itu mohon maaf, dioleskan pada tempat yang keluar darah atau yang terkena darah. Kenapa? Darah haid baunya kan anyir. Nah, untuk melenyapkan anyirnya tadi diimbangi dengan parfum atau minyak wangi misik. Tapi ada pengecualian, kecuali wanita yang sedang mengalami masa iddah kematian suami, kan nggak boleh berdandan kan? Termasuk dandan adalah pakai parfum, sehingga dia nggak boleh. Dan saya nggak tahu apakah masa sekarang ini wanita-wanita masih suka menggunakan sunnah ini ataukah tidak. Tapi ini memang hanya sunnah, tidak wajib. Seandainya mandi saja tanpa menggunakan parfum tadi yang dioleskan ke bagian darah keluar, juga sudah sah. Ya mungkin orang sekarang nggak pakai itu karena sabunnya sudah cukup wangi. Kalau zaman dulu mungkin sabunnya masih sederhana sehingga perlu ada parfum seperti ini. Fa'il lam tajid dzalika, kalau tidak mendapati hal itu, fal ma'u kafin, maka air saja sudah cukup. Karena Allah mengatakan ma'an tahura, air itu mensucikan, berarti air sudah cukup. Yang ke-14, wa alla yaghtasila, dan tidaklah dia mandi min khurujil mani, dari sebab keluarnya mani, qablal bauli, sebelum kencing. Jadi kalau panjenengan mandinya karena keluar mani, maka hendaklah mandinya dilakukan setelah kencing. Masuk kamar mandi yang dilakukan apa dulu? Kencing dulu.
Kalau kencing sudah tuntas, silahkan mandi. Kenapa? Karena kalau panjenengan mandi dulu, setelah itu baru kencing, kadang-kadang mani itu keluar bersama kencing tadi. Kalau panjenengan sudah selesai mandi, apalagi sudah pakai anduk, kemudian baru kencing, keluar mani, mandi harus diulang dari awal. Nah, daripada diulang dari awal, mending kencingnya dulu. Karena ketika kencing, barangkali ada mani keluar, biar tuntaskan aja semuanya. Habis itu baru kemudian mandi. Adapun untuk perempuan, maka kadang-kadang perempuan itu mandi junub selesai. Setelah itu sudah pakai handuk, setelah itu sudah pakai pakaian, ternyata mani keluar lagi. Bagaimana ini? Maka jawabannya ada dua. Kalau maninya itu adalah mani suaminya, maka keluarnya mani suami dari farji istri tadi setelah mandi, itu tidak disebut sebagai junub. Karena junub adalah keluarnya mani dirinya sendiri ke tempat keluar mani. Kalau itu kan bekas mani suami kan, yang masih tersisa, nah belum tuntas keluarnya, kemudian selesai mandi baru keluar. Tapi saya nggak tahu ya, apakah seperti itu jarang atau sering terjadi, tapi dibahas oleh para ulama di situ. Yang ke-15, wa yusannu, dan disunahkan dzikrul ma'thur, membaca zikir yang diriwayatkan ba'dal faragh, selesai dari mandi. Maksudnya adalah zikir setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi mazhab Syafi'i mengkiaskan antara wudu dengan mandi. Kenapa? Wudu melenyapkan hadas, mandi juga melenyapkan hadas. Sehingga kalau wudu pakai bismillah, mandi pakai bismillah. Wudu pakai doa, mandi pakai doa. Yang ke-16, wa tarkul isti'anah, dan meninggalkan minta bantuan orang lain. Tolong kamu yang ngecurkan air, saya tak mandi. Nah, nggak perlu minta bantuan. Kenapa? Ini ibadah. Ibadah itu paling bagus dilakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka ibadah kita lebih sempurna. Guru saya, Syekh Mustafa Al-Bugha, menambahkan satu sunnah lagi. Nomor 17 berarti. Tarkul tanasyuf, meninggalkan memakai handuk. Nih. Kenapa? Kata beliau, karena Maimunah istri Nabi pernah menyiapkan handuk ketika Nabi mandi junub, falam yuridha. Ternyata tidak diambil handuknya oleh Nabi. Malah beliau hanya bersihkan dengan tangan gini. Habisnya panjenengan pakai handuk apa mboten? Pakai handuk. Nah, maka menurut beliau panjenengan meninggalkan sunnah Nabi itu. Maka besok dicoba nggih. Sekali aja nggak apa-apa. Yang penting kita pernah melakukan satu kali, minimal sunnah Nabi dilakukan satu kali. Orang Jawa memang kayaknya nggak terbiasa tanpa handuk gitu. Tanpa handuk dianggap apa? Gimana mandi tanpa handuk? Tapi saya pernah, paklik saya itu mandi kemudian tanpa handuk. Maka ditegur oleh seseorang, mandi kok nggak pakai handuk? Maka dia mengatakan, ya malah seger ini. Benar juga kan? Karena airnya masih nempel, seger. Mandi itu cari seger. Udah seger malah diandui, ya panas meleh, kualik katanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah 1 jam tepat saya bicara. Nah, maka sisa waktu tinggal 2 menit. Oke. Ya silahkan.